Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru di hari ini kembali bersama di dalam renungan pagi di hari Jumat 17 Juli 2026. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu baru bagi kami. Untuk setiap janji-Mu ya dan pasti kami imani. Kembali memulai hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami untuk mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Saya membaca, saya fokus di ayat 13 sampai 14. Demikian firman-Nya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Janji Allah di tengah ketidakpastian. Janji Allah di tengah ketidakpastian, itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya memulai renungan ini dengan penggalan syair lagu, Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat Tuhan, teks firman Tuhan pagi ini sangat erat hubungannya dengan syair lagu yang saya nyanyikan tadi. Bolehlah ya hari ini kita memulai mendengarkan firman dengan menyanyikan lagu ini. Pernahkah kita merasa lelah karena menanti jawaban doa, menanti pemulihan, bahkan menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Di dunia yang serba instan ini, jemaat Tuhan, menunggu sesungguhnya adalah salah satu ujian terberat dalam iman kita. Ketika waktu berjalan lama, badai persoalan datang bertubi-tubi, tidak jarang kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kita bertanya, apakah Tuhan sedang ingkar janji? Apakah iman saya sia-sia? Kondisi inilah sesungguhnya yang sedang dialami oleh jemaat yang menerima surat Ibrani ini. Mereka mengalami penganiayaan, tekanan sosial, keletihan rohani. Mereka mulai goyah dan berniat untuk mundur dari iman Kristen. Namun, melalui teks ini kita belajar sesungguhnya janji Allah iya dan pasti. Firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah jangkar jiwa yang sangat kuat. Penulis kitab Ibrani mengingatkan tentang suatu sosok yang janjinya tidak pernah gagal, yaitu Allah sendiri. Allah didal, Allah yang kita percaya di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang menjadi manusia. Bahkan teks ini mengangkat melalui teladan Abraham, kita juga belajar mengapa kita harus menaruh rasa percaya seutuhnya kepada Allah. Bahkan ketika kenyataan di depan mata tampak sangat bertolak belakang. Bukankah ketika Allah mempercayai janji Allah, mempercayakan dirinya kepada Allah, pada saat kondisi Abraham sedang tidak mungkin, bagaimana mungkin Abraham akan menjadi bapa segala bangsa, memiliki keturunan seperti banyaknya pasir di pinggir laut? Jemaat Tuhan, dalam kondisi pada saat itu Abraham tidak mungkin untuk punya anak lagi, karena usia, bahkan Sarah istrinya sudah mati hai. Tetapi itulah janji Allah. Pada zaman kuno sedikit kita belajar ketika dua pihak membuat perjanjian atau seseorang ingin meyakinkan orang lain bahwa ia berkata jujur, maka mereka akan bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi dari mereka. Biasanya demi nama dewa atau demi nama tahta raja. Namun kita perhatikan pada teks ini yang dilakukan Allah kepada Abraham. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah di seluruh alam semesta, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Tadi saya sudah membacakan teks ini.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ini adalah sebuah jaminan tertinggi yang ada dalam sejarah alam semesta. Jadi karakter kekudusan, kuasa, keberadaan Allah sendiri yang menjadi taruhannya ketika melakukan perjanjian dengan Allah. Jika Allah gagal menepati janjinya, maka ia berhenti menjadi Allah. Tentu itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Yang kedua, kita belajar bahwa isi janji berkat yang melimpah. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Janji yang dikutip di sini merujuk kembali pada Kejadian pasal 22 ayat 17 yang diberikan Allah setelah Abraham menunjukkan ketaatannya yang luar biasa di Gunung Moria. Allah tidak hanya berjanji untuk sekedar mencukupkan, tetapi dia berjanji untuk memberkati secara berlimpah-limpah. Jemaat terkasih, mari hari ini berkat ini bukan sekedar soal materi tentunya, tapi tentu keturunan jasmani dan seterusnya dalam konteks Abraham. Berkat rohani, ada sebuah pengampunan dosa, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan penyertaan Roh Kudus. Janji itu telah digenapinya. Ada berkat pemeliharaan. Allah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya, dan Ia sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Janji apa lagi yang Allah telah berikan? Warisan kekal, yaitu janji keselamatan dan hidup yang kekal bersamanya bagi setiap orang yang percaya. Menanti dengan iman dan penuh kesabaran, itulah kewajiban kita. Mari bersama lewat firman ini, kita mau katakan bahwa janji Tuhan adalah sebagai jangkar. Saat kekhawatiran tentang masa depan, pekerjaan, keluarga itu mulai melanda kita, Allah tidak pernah ingkar janji. Ia telah bersumpah demi dirinya sendiri untuk memelihara hidup saya dan seluruh jemaat. Janji ini bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk kita juga, keturunan Abraham secara rohani. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji itu. Mari peliharalah janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Janji Allah iya dan pasti. Janji Allah adalah sesuatu yang harus kita imani di dalam perjalanan kehidupan kita. Kepastian janji Allah di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Peganglah janji Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Terpuji termulialah Engkau, Allah yang telah memberikan janji dan telah menggenapinya, dan janji itulah yang kami imani menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang memimpin dan memberkati kami. Setiap apapun yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, yang berkenan bagimu, Engkau membuatnya berhasil. Anak-anak kami memulai tahun ajaran baru, mulai dari tingkat TK sampai SLTA. Berkati mereka di dalam teman-teman yang baru, di memulai tahun ajaran baru. Tuhan memberkati mereka bahagia, sukacita, memasuki masa sekolah, memberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Ada Inang Hinsa Boru Tambunan, ada Inang Opung Kepin Boru Hutauruk, ada Amang Arifin Nababan, ada Amang Tesi Morangkir, ada Inang Opung Lydia Boru Panjaitan, bahkan jemaat-Mu yang lain yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah sakit. Berkati proses pengobatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan melihat dengan mata iman, janji Tuhan adalah pasti. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur pada pagi hari ini.
ada jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan pada pagi hari ini untuk ulang tahun pernikahan keluarga hamba-Mu Tuhan. Keluarga Amang Robinson Daulay, Inang Speaker Kartini Buru Sitohang. Hari ini usia pernikahan mereka 29 tahun. Bapa, berkatilah rumah tangga hamba-Mu ini, berkati anak-anak mereka di perantauan, berkati pekerjaan dan pelayanan keluarga ini di tengah-tengah gereja-Mu. Kesehatan, damai sejahtera menjadi bahagian mereka. Berkatilah Tuhan pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan. Bapa, sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, biarlah itu sungguh merupakan buah dari iman kami, membawa kami bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.